Quran dan Tafsir, mata kuliah Ushul Fiqh. Dosen pengampu yakni Bapak Sultan Antos Nasruddin, MSSI, MA. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang 3 materi, yakni wasiat, hibah, dan wakaf. Pertama ialah wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat menurut bahasa ialah ausoltu, yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, wasiat ialah pemberian hak milik setelah meninggal sepertiga dari keseluruhan harta. Adapun dasar hukum wasiat ialah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib-karib serta ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas seorang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 108. Dalam hadis terdapat dari hadis riwayat Ad-Darqutni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la wasiyati liwarithi illa ayyijiral warathah, yang artinya tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui. Selanjutnya, rukun wasiat. Pertama, yakni pemberi wasiat. Yang kedua, sesuatu atau benda yang dijadikan wasiat. Yang ketiga, penerima wasiat. Yang keempat, orang yang menerima amanah. Yang kelima, ucapan dari pemberi wasiat. Selanjutnya, hukum wasiat. Adapun hukum wasiat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjadi wajib jika ia ada sesuatu yang tertinggal, yakni seperti puasa ataupun hutang. Yang kedua, menjadi sunnah, memberikan kepada keturunan atau ahli waris. Yang ketiga, menjadi makruh jika kita memberikan uang yang banyak kepada ahli waris yang fasik. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, menjadi haram jika memberikan kepada satu orang lebih daripada yang lainnya. Selanjutnya, yakni besar wasiat. Yang pertama, yakni untuk orang lain tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, yakni untuk ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, boleh lebih dari sepertiga jikalau seluruh ahli waris sepakat untuk membolehkan si A mendapat lebih dari yang lain. Hikmah wasiat. Adapun hikmah wasiat yang pertama, melakukan amal kebajikan dan amal soleh. Lalu yang kedua, memberikan pesan yang belum kita lakukan. Yang ketiga, yakni membantu keluarga dan kerabat. Yang keempat, tidak meninggalkan keturunan kita saat kita tidak memiliki apapun. Dan masih banyak yang lainnya, contoh-contoh hikmah wasiat. Untuk materi yang kedua, yakni tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah menurut bahasa Al-Qiyah, yakni pemberian. Selanjutnya, menurut istilah. Hibah menurut istilah ialah aqdun yufidut tamlik bila audin hal al-hayatat tataw'an, yang artinya akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dasar hukum. Dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya dari hadis, yakni dari hadis riwayat Al-Bukhari,
Al-Baihaqi dan Abu Ya'la yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tahadaw tahabbu, yang artinya saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Selanjutnya yakni rukun hibah. Yang pertama yakni pemberi hibah. Yang kedua yakni penerima hibah. Yang ketiga yakni ada barang atau benda yang dihibahkan. Yang terakhir yakni ada ijab dan qabul. Selanjutnya mencabut hibah. Mayoritas ulama mencabut hibah itu hukumnya haram, terkecuali pemberian ayah kepada anaknya karena seorang ayah merupakan seorang wali. Yang pertama, tidak boleh dicabut hibahnya jika sudah diberikan. Yang kedua, bersifat maknawi seperti emas. Yang ketiga, tidak boleh mencabut hibah jika penerima hibah sudah menambahkan pemberian kita dengan harta. Yang keempat, wafatnya salah satu pihak orang yang pemberi hibah. Hikmah hibah. Yang pertama, hikmah hibah dapat menghilangkan rasa dengki. Dan yang kedua, menghilangkan rasa dendam. Dan yang ketiga, dapat menghilangkan sifat egois. Dan yang keempat, dapat mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang wakaf. Pengertian wakaf. Adapun wakaf menurut bahasa yakni waqafa, yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah, wakaf ialah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar hukum wakaf terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Selanjutnya dari hadis, yakni hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa' bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya terkecuali 3 hal, yakni yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak soleh yang mendoakannya. Selanjutnya yakni rukun wakaf. Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, harta yang diwakafkan. Dan yang terakhir, pernyataan wakif. Selanjutnya, menukar wakaf. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila yang diwakafkan maka tidak boleh menukarnya. Yang kedua, yakni menurut ulama Hanifiyah, apabila yang diwakafkan masjid maka tidak boleh menukarnya. Selain masjid, boleh penukaran benda wakaf seperti 3 syarat. Yang pertama, apabila wakif telah memberi isyarat
akan kebolehan menukar ketika ikrar. Yang kedua, apabila benda wakaf tidak dapat dipertahankan lagi. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah, apabila yang diwakafkan masjid, maka tidak boleh menukarnya. Yang wakafkan selain masjid, maka dibolehkan. Dan yang keempat, menurut ulama Hanabilah, mereka tidak membedakan mau itu berupa masjid ataupun tidak. Jika memang baik ditukar, maka ditukar. Dan yang terakhir yakni hikmah wakaf. Hikmah wakaf itu bisa menghilangkan sifat tamak dan kikir, bisa membantu